Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Palembang diintimidasi di tempat kos. Seorang pelaku diduga anak anggota DPRD Pagar Alam. Sebuah truk bermuatan tanah di Kertapati, Palembang, tabrak bengkel hingga jebol. Kepala Desa di Ogan Ilir buat surat nikah siri palsu, hindari jeratan hukum usai diduga berzina. Polisi tangkap remaja pelaku pembunuhan pemilik warung. Pelaku mengaku sakit hati karena diizinkan berhutang beli rokok di warung milik korban. Di rumah siapa? Pemuda berinisial RM ini tak berkutik saat polisi menggerebek rumahnya di kawasan Sukarami, Palembang pada Selasa siang. Remaja berusia 18 tahun itu merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang perempuan lansia pemilik warung di kawasan Sukarami. Dari rumah ini, polisi menyita sebilah pisau dapur yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Berdasarkan pemeriksaan, motif tersangka menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Korban melarangnya untuk berhutang rokok. Tersangka lalu membuntuti korban saat masuk ke dalam kamar mandi dan mencekik lehernya hingga lemas. Tidak puas sampai di situ, korban menikam dengan menggunakan pisau dapur. Akibat suatu keinginan untuk mengutang rokok di warung tersebut, akhirnya ditolak oleh pihak korban selaku pemilik warung. Karena yang bersangkutan masih pelajar, yang tentunya tidak bekerja, dikhawatirkan tidak sanggup untuk membayar utang tersebut. Kemudian juga ada perkataan yang berdasarkan keterangan daripada tersangka, katanya menyakitkan. Sebelumnya korban yaitu Turdiati ditemukan warga tewas bersimbah darah di rumahnya di daerah Sukarami, Palembang pada Senin malam. Berdasarkan hasil otopsi, perempuan berusia 59 tahun itu menderita sejumlah luka tusukan senjata tajam di bagian belakang tubuhnya. Atas perbuatannya tersangka RM terancam hukuman kurungan 15 tahun penjara. Edi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Seorang warga desa Muara Baru, Kabupaten Ogan Ilir mendatangi gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Kedatangannya kali ini untuk mengadukan kasus pemaksaan pembuatan surat nikah siri palsu. Mengakui pernah membuat surat nikah siri palsu. Itulah yang dilakukan pria bernama Muhibah. Ia mendatangi gedung DPRD Ogan Ilir. Kedatangan pria berusia 52 tahun itu hendak mengadukan kasus yang telah menyeret namanya selama 1 tahun terakhir ini. Muhibah pernah memberikan keterangan palsu pada polisi terkait kasus perzinahan kepala desa Teluk Kecapi berinisial RH tahun lalu. Peristiwa bermula saat warga melakukan penggerebekan sang kepala desa yang diduga melakukan perzinahan dengan perempuan di salah satu desa di Kecamatan Pemulutan pada 31 Mei tahun lalu. Namun saat dilakukan pemeriksaan polisi, disusunlah skenario bahwa kepala desa dan pasangannya telah menikah siri dengan tujuan untuk mengaburkan dugaan perzinahan. Menurut Muhibah, sebagai tokoh agama dirinya diminta keluarga kepala desa untuk membuatkan surat nikah siri agar sang kepala desa lolos dari jeratan hukum. Tanpa paksaan, tanpa dibayar, berbisnis artinya demi Allah aktif. Ini atas kesadaran diri cewek, karena apa? Aku sebagai tokoh agama diinjak ilmu dikit oleh Allah ini untuk menyampaikan kebenaran di desa Muara Baru, mengajar madrasah diniyah. Terkait laporan ini, Komisi 1 DPRD Ogan Ilir akan mempelajari terlebih dahulu dan akan berkoordinasi dengan Dinas PMD serta Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir. Khusus untuk masalah desa Teluk Kecapi, kami juga akan mempelajari dulu
baik ke pihak PMD yang mengatur tentang kepala desa maupun dari inspektor. Tadi yang kesini tadi itu saksi atau apa? Nah itu untuk masalah yang datang tadi itu dari masyarakat. Masyarakat. Untuk tindakannya nanti bakal manggil kades? Untuk tindakan kami masih pelajari dulu yang pasti dari pihak PMD akan kami pertanyakan dan juga dari pihak inspektor kami pertanyakan. Bu Hiba mengaku kedatangannya menemui anggota Dewan kali ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sebab sebagai tokoh agama dirinya merasa bersalah dan telah berbuat dosa karena ikut berbohong sehingga ia pun siap mempertanggungjawabkan semua yang menjadi keputusannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Hendak padamkan api yang membakar rumah warga, sebuah mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Musi Rawas kecelakaan hingga terguling. 1 orang petugas pemadam kebakaran tewas. Tangis kesedihan tampak dari keluarga dan rekan seorang pemadam kebakaran. 1 orang petugas pemadam kebakaran bernama Zarnobi gugur dalam tugas. Ia tertimpa mobil damkar yang mengalami kecelakaan hingga terguling. Sementara 4 orang petugas damkar yang lain juga berada di mobil mengalami luka-luka. Mobil petugas pemadam kebakaran milik Pemda Kabupaten Musi Rawas mengalami kecelakaan saat hendak menuju lokasi kebakaran di Desa Rantau Seri, Kecamatan Tiang, Pumpung Kepungut pada Selasa pagi. Mobil yang membawa air dengan muatan 5 ton untuk memadamkan api tersebut terguling di jalan utama Desa Muara Kati Baru. Menurut salah satu korban, mobil dengan kecepatan tinggi melaju menuju lokasi kebakaran. Namun setibanya di lokasi, diduga sopir tak menguasai medan lantaran kondisi jalan yang terjal dan menikung, membuat mobil terguling. Keempat korban yang selamat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sobirin, Kabupaten Musi Rawas. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke rumah duka dan dimakamkan secara kedinasan. Kita beserta beberapa personil mengalami kecelakaan. Dan dari 5 personil tersebut, 1 orang meninggal dunia. Jadi di lokasi lah, memang kondisi terjepit. Personil lain menjalani perawatan. Peristiwa ini akan menjadi evaluasi bagi petugas damkar dalam proses operasi penyelamatan kebakaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Rawas. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang putusan kasus penggelapan keuangan di sebuah perusahaan material di Kota Palembang. Dalam sidang, majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang putusan kasus penggelapan di sebuah perusahaan material yang berada di kawasan Jalan Bayi Salim Batubara, Palembang. Terdakwa adalah mantan karyawati perusahaan Mirabella. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ketua Raden Zainal Arif digelar secara daring dan menghubungkan terdakwa MR di Lapas Perempuan Merdeka Palembang. Sebelumnya terdakwa bekerja sebagai sales marketing, diduga telah membawa kabur sejumlah uang tagihan 16 pelanggan yang seharusnya diserahkan kepada perusahaan. Akibatnya pihak perusahaan menderita kerugian sebesar 75 juta rupiah. Kasus ini terpaksa dibawa ke jalur hukum karena tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut ke perusahaan. Nah, kami lihat juga orang ini perlu diberikan efek jerak ke depannya karena tidak layak dan tidak pantas diberikan toleransi. Kenapa? Seperti korban katakan kemarin tadi, bahwasanya orang ini keperluan itu untuk hedon ya, kecuali untuk anak sakit, emergensi yang sifatnya darurat begitu. Dan kita sudah melihat kemarin di media sosial seperti itu. Gaya hidup jadi. Iya, gaya hidup, dia jalan-jalan dan semua itu sudah kita berikan ke. Namun berbeda dengan korban, justru menyayangkan putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan JPU, mengingat terdakwa menghabiskan uang hanya untuk bergaya hidup mewah-mewah dan berfoya-foya. Sebenarnya sangat kecewa karena tidak puas dengan hasil tersebut ya, karena kebetulan kan uang tersebut dipergunakan bukan untuk ada kebutuhan sakit atau apa, tapi lebih ke foya-foya, flexing, untuk hiburan. Jadi saya berharap sebenarnya nanti ada rembukan ulang, kami akan kembali dulu ke kantor untuk komunikasi
Ya nanti putusannya akan kami pikirkan seminggu ke depan. Jadi kita selaku korban kecewa atas vonis. Sangat kecewa sebenarnya karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 2 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan ini, terdakwa pun menerimanya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.